Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran fikih. Pada materi yang telah lalu, kita sudah mengetahui zakat secara umum. Nah, pada pertemuan kali ini, kita memasuki pembahasan mengenai pembagian zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Silahkan buka buku salam pada halaman 84 dan 85. Pada bab 1, zakat fitrah. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian zakat fitrah dan hukum zakat fitrah. Baik, yang pertama pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri, setelah selesai mengerjakan puasa Ramadan. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau nafs. Perhatikan gambar di samping. Di situ ada gambar seorang ayah, ibu, beserta anak-anak mereka. Mereka semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Silahkan digarisbawahi pada pengertian zakat fitrah yang ada di buku. Apa sih tujuan zakat fitrah? Yang pertama, untuk menyucikan jiwa sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Misal, ketika kita puasa Ramadan, mungkin tanpa sengaja atau sengaja kita melakukan hal yang sia-sia atau berkata kotor. Hal tersebut bisa mengurangi pahala dari puasa. Nah, untuk itu maka Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi diri kita dan sebagai penutup kekurangan kita selama berpuasa. Yang kedua, tujuan dari zakat fitrah ialah untuk memberi makan orang miskin. Biasanya setelah kita menunaikan puasa, kemudian tibalah hari raya, yang mana hari raya itu adalah hari kemenangan bagi orang-orang Islam, hari berbahagianya orang Islam. Nah, pada perayaan hari raya, kita banyak sekali disuguhkan dengan berbagai macam makanan. Namun, ada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam hal materi, dalam hal makanan pokok. Nah, oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah agar bisa berbagi pada saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan dalam hal materi atau makanan pokok. Hal tersebut seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Zakat fitrah hanya berbentuk makanan pokok. Kalau di daerah Indonesia, makanan pokok atau makanan yang sering kita makan sehari-hari itu berupa beras. Beda halnya di negara lain seperti di negara Arab, mereka memakan kurma dan gandum sebagai makanan pokok atau makanan sehari-hari mereka.
makanan pokok di berbagai daerah Indonesia. Selain beras, di daerah Indonesia juga memiliki berbagai makanan pokok lainnya, karena sebagian daerah Indonesia padi memang bisa tumbuh subur. Namun di sebagian daerah lain yang tumbuh subur malah sumber karbohidrat yang lain, seperti di daerah Maluku. Nah, makanan pokok mereka adalah sagu. Di daerah Papua, makanan pokok mereka adalah jagung. Di daerah Flores, makanan pokok mereka adalah beras singkong. Kemudian di Cirinde, makanan pokok mereka adalah ubi jalar. Jadi masing-masing daerah atau negara lain mempunyai makanan pokok mereka sendiri. Jika makanan pokok kita di daerah kita adalah beras, maka zakat fitrah yang kita keluarkan adalah berupa beras. Namun, jika makanan pokok di daerah kita berupa sagu, maka zakat fitrah yang kita keluarkan adalah sagu. Dan seterusnya. Lalu, bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Padahal seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, zakat fitrah berbentuk makanan pokok. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan zakat fitrah mesti dengan makanan pokok. Sedangkan mazhab Hanafi membolehkan untuk membayar atau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Adapun teknis membayar zakat fitrah, yang pertama, kalau membayar pakai uang, maka ikut berat takaran menurut mazhab Hanafi. Yang kedua, membayar pakai beras atau makanan pokok, maka ikut berat takarannya menurut mazhab Syafi'i. Namun, yang sering terjadi sekarang ialah teknis pembayarannya yang salah, seperti membayar zakat fitrah menggunakan uang namun mengikut takaran mazhab Syafi'i. Harusnya, jika mau membayar zakat fitrah dengan uang, maka harus mengikut takaran mazhab Hanafi. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Apa arti wajib? Wajib ialah jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan maka berdosa. Dalam hal ini, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jika tidak, maka kita akan berdosa. Perintah ini diterangkan oleh Allah pada firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, penyebutan zakat selalu beriringan dengan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakata, selalu beriringan. Hal itu menunjukkan bahwa zakat dengan salat mempunyai hubungan yang sangat erat. Salat merupakan ibadah jasmaniyah dan zakat merupakan ibadah maliyah. Apa itu ibadah jasmaniyah dan apa itu ibadah maliyah? Ibadah jasmaniyah yaitu ibadah yang pelaksanaannya memerlukan kegiatan dan kekuatan fisik. Contohnya seperti salat. Salat itu hanya memerlukan kekuatan fisik kita. Salat dikerjakan dengan membaca bacaan salat, kemudian melakukan gerakan salat seperti mengangkat takbir, ruku, sujud, dan salam. Semuanya itu hanya memerlukan kekuatan fisik. Kemudian ibadah maliyah. Ibadah maliyah yaitu ibadah yang pelaksanaannya memerlukan materi seperti makanan, uang, dan sebagainya.
Contoh ibadah maliyah ini diantaranya ialah zakat dan haji. Zakat itu dikeluarkan dengan uang, atau zakat fitrah dikeluarkannya dengan makanan pokok. Makanan pokok atau uang itu adalah materi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian contoh lainnya yaitu haji. Ibadah maliyah seperti haji ini juga memerlukan materi. Agar kita bisa berangkat haji, kita memerlukan biaya untuk sampai ke tempat ibadah haji tersebut. Tugasnya, tulislah di buku tulis tujuan zakat fitrah, teknis membayar zakat fitrah, dan ibadah jasmaniyah serta ibadah maliyah. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini mengenai pengertian zakat fitrah dan ketentuan zakat fitrah, yaitu hukum zakat fitrah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kembali ketentuan zakat fitrah yang lainnya seperti syarat wajib zakat fitrah dan waktu pembayaran zakat fitrah. Oke, cukup demikian. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.